Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai dengan sesi diskusi kita pada siang hari ini, saya minta kesediaan teman Betani Latuheru untuk memimpin kita dalam doa. Jadi baik teman-teman semua, sebelum kita memulai akan perkuliahan kita pada siang hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa mulai. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami puji lewat anak Yesus Kristus. Terima kasih banyak ya Bapa, Engkau telah menuntun dan menyertai kami dari pagi hingga pada siang hari ini. Ya Bapa, pada siang hari ini kami anak-anakmu akan memulai dengan perkuliahan kami. Maka Engkau tuntun dan sertai kami dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Ini doa dan ucapan syukur kami ya Bapa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kita semua akan sama-sama berdiskusi mengenai materi presentasi dari kelompok kami yang sudah dikirimkan link videonya kemarin di grup dengan materi kompetisi intraspesies dan interspesies. Jadi langsung saja, perkenalkan nama saya Seni Lydia Pitai dengan NIM 20150018. Langsung saja kita masuk pada sesi diskusi yang pertama. Dibuka dengan sesi pertama 3 orang penanya. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman dari kelompok lain untuk bertanya. Baik, perkenalkan nama saya Amita Regina Sua, NIM 20150041. Di sini saya akan bertanya kepada teman-teman kelompok, bunyi pertanyaan, apa yang terjadi jika 2 spesies atau lebih memiliki niche yang sama pada suatu habitat yang sama? Baik, terima kasih teman Nita. Untuk penanya kedua, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Perkenalkan nama saya Meren Anissa Nara, NIM 201500004. Yang pertanyaan, mengapa terjadinya kompetisi intraspesifik? Terima kasih. Baik, terima kasih teman Merlin. Untuk penanya ketiga, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Miberson Farisa Zoneke dengan NIM 2015032. Pertanyaan dari saya, apa yang dimaksud dengan intraspesies? Terima kasih. Baik, terima kasih teman Nova. Untuk sesi pertama, kami tutup dan kami akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kelompok. Kepada teman kelompok saya, jika ada yang mau menjawab, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Alvan Dingede dengan NIM 201500011. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Mita. Dengan bunyi pertanyaan, apa yang terjadi jika 2 jenis spesies yang berbeda memiliki niche atau cara hidup yang sama dan terjadi pada satu spesies. Ya, jadi contohnya saya ambil contohnya yaitu spesies antara sapi dan kambing. Nah, jika sekumpulan sapi dan kambing itu dia berada pada habitat atau spesies yang, atau tempat yang sama, maka kemungkinan akan menimbulkan interaksi berupa kompetisi interspesifik. Di mana interspesifik itu adalah sebuah kompetisi yang terjadi
antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam ruang ekologi. Kompetisi jenis ini merupakan kebalikan dari kompetisi intraspesifik yang terjadi pada spesies yang sama. Hubungan kompetisi ini terjadi pada spesies dan hidup yang berbeda jenis. Bagaimana teman Mita? Bagaimana teman Mita? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Kakak. Terima kasih Kakak Nita. Pertanyaan dari Kakak Nita itu dapat disimpulkan bahwa timbulnya persaingan di antara kedua spesies ini diakibatkan karena adanya persaingan di antara keduanya. Bagaimana teman Nita? Terima kasih Kak Seni atas tambahannya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, apakah dari teman kelompok ada yang mau menjawab pertanyaan dari Kakak Merlin dan juga Kakak Nova? Kakak Seni bisa kasih ulang pertanyaan dari Kakak Nova kok? Soalnya saya lupa. Oke, baik. Pertanyaan dari Kakak Nova, apa itu kompetisi intraspesifik? Jadi kompetisi intraspesifik itu kompetisi ini merupakan bentuk interaksi antara organisme yang berada di dalam populasi, di mana kompetisi itu dia terjadi antara individu atau spesies dari jenis yang sama. Contohnya itu kompetisi antara satu jenis yang sama. Contohnya itu kambing dan kambing karena mereka memiliki jenis spesies yang sama, di mana mereka ini berkompetisi untuk mencari sumber daya. Contohnya sumber makanan. Nah, penyebab utama dari suatu kompetensi ini adalah diantaranya itu tanaman dari spesies yang sama. Nah, akibatnya terlihat pada perbedaan tinggi batang, pada perbedaan jika salah satu jenis spesies dia lebih mendominasi ini kompetisi itu, maka spesies yang satu dia lebih tubuhnya yaitu dia lebih besar dibandingkan spesies yang lain karena yang lebih mendominasi pada ya ada. Bagaimana Kakak Nova? Intinya tadi apa yang sudah dijelaskan, apakah masih ada kekeliruan atau bagaimana? Coba Kakak ulang yang contoh tadi. Contoh, baik. Nah, contohnya itu dapat kita lihat bahwa contohnya yaitu kompetisi antara spesies yang sama. Maka contohnya antara kambing dengan kambing. Terus contohnya juga ada singa dengan singa, di mana mereka itu berkompetisi untuk mempertahankan kan mereka itu berkompetisi untuk mencari sumber makanan. Jadi mereka harus berkompetisi untuk mencari sumber makanan yang ada. Nah, di sini contohnya itu singa jantan yang memperebutkan wilayah ataupun pasangan. Nah, kalau pada kambing, di mana kambing itu dia dalam satu populasi, dia berkompetisi untuk mendapatkan makanannya yaitu berupa rumput. Bagaimana Kakak Nova? Baik, terima kasih Kak. Baik, selanjutnya saya akan coba menjawab pertanyaan dari Kakak Merlinara dengan bunyi pertanyaan, mengapa terjadinya kompetisi intraspesifik? Nah, kompetisi intraspesifik ini terjadi karena adanya persaingan antara satu spesies untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas dalam satu wilayah yang sama. Bagaimana teman Merlin, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih Kak Seni. Oke, baik, terima kasih. Baik, kita lanjut ke sesi kedua. Sesi kedua ini kami buka dengan 2 orang penanya. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada teman-teman.
Sini bisa tolong share screen ulang tentang PowerPoint yang tadi. Siap Kakak Fedi. Apa sudah bisa terlihat? Belum. Oh iya. Coba ke materi. Kemana Kakak Fedi? Coba ke materinya. Sudah bisa dilihat Kakak Fedi? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya sama atas kesempatan yang diberikan. Di sini dijelaskan mengenai kompetensi interspesifik. Kompetensi interspesifik ini merupakan kompetensi yang terjadi antara spesies yang berbeda namun tinggal di habitat yang sama. Nah, di sini pertanyaan saya, apakah akan terjadi satu kepunahan di satu spesies tersebut atau dengan adanya begitu maka ekosistemnya akan tetap terjaga? Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Fedi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada teman-teman kelompok 7 dengan bunyi pertanyaan. Coba teman-teman jelaskan persamaan kompetensi intraspesifik dan kompetensi intraspesifik. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Risa. Bisa tambah lagi, Pak? Bisa Kakak Yabes. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yabes F. Coba jelaskan manakah yang lebih berbahaya antara kompetisi intraspesies dan interspesies serta berikan alasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Yabes. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Lencian Seran. Saya dari kelompok 6 ingin bertanya kepada teman-teman kelompok 7 dengan pertanyaan dampak apa yang mempengaruhi kompetisi interspesifik dan kompetisi intraspesifik. Terima kasih. Ya, baik, jadi pertanyaan kami batasi kepada teman-teman dari kelompok. Jika ada yang mau menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok lain, waktu dan kesempatan saya berikan. Mungkin dari teman Yanti Olang atau teman Evariani, waktu dan kesempatan. Baik, saya coba menjawab pertanyaannya, dampak yang mempengaruhi intraspesifik dan intraspesifik. Ada beberapa jawabannya, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hubungan antara sesama. Contohnya tanaman, adanya kompetensi yang disebabkan kekurangan sumber energi atau sumber daya lainnya. Sumber daya lainnya yang terbatas seperti sinar. Kompetensi ini disebut juga dengan alelospoli. Bagaimana dengan Kakak Lenci? Lenci di sana. Bagaimana Kakak Lenci? Baik, terima kasih atas jawabannya, teman-teman. Baik, mungkin pertanyaan yang berikut apa bisa dijawab dari teman-teman kelompok? Teman Eva mungkin. Mohon maaf, kayaknya Eva sudah masuk di Zoom. Oke, baik. Kalau begitu saya akan coba menjawab pertanyaan dari Kakak Rista Meta dengan bunyi pertanyaan persamaan
dari kompetisi intraspesies dan interspesies. Jadi jawabannya itu yang pertama, kompetisi antara spesies dan antar spesies adalah dua jenis yang hubungan simbiosis antara spesies dalam satu wilayah yang sama. Yang kedua, kompetisi terjadi karena terbatasnya sumber daya di daerah ekologi seperti makanan, pasangan, dan juga wilayah. Yang ketiga, keduanya tergantung pada kepadatan populasi. Dan yang keempat, kompetisi dari satu spesies dapat mengarah pada perubahan evolusi. Bagaimana teman Risa, apakah bisa diterima? Baik, teman Zeni, terima kasih untuk jawabannya. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Kakak Fedi, di mana tadi pertanyaannya itu menyangkut dengan kompetisi intraspesifik. Jadi pertanyaannya, dampak apa yang akan terjadi? Kalau Kakak Fedi punya tuh nanti itu dia punya kompetisi. Karena kompetisi intraspesifik ini, contohnya seperti PowerPoint kami ini, di mana singa dan memperebutkan wilayah dan juga makanan. Di situ di mana jika salah satu spesies dari keduanya ini, salah satunya tidak memiliki tingkat pertahanan yang baik, maka kalah dari spesies yang satu dan tidak dapat bertahan hidup. Kak Fedi bisa lihat pada gambar yang kedua ini, di mana, bagaimana Kak Fedi? Iya, gambar PowerPoint itu jelas. Di sini ini jika salah satu dari keduanya ini tidak memiliki tingkat pertahanan yang baik, maka akan menjadi mangsa dari salah satu spesiesnya. Bagaimana tanggapan dari Kakak Fedi? Apakah bisa diterima jawaban dari kami? Jadi apakah itu akan menimbulkan suatu kepunahan bagi salah satu spesiesnya? Bisa saja menimbulkan satu kepunahan, Kakak Fedi. Jadi kalau dia terjadi kepunahan begitu, apakah itu mengganggu keseimbangan ekosistem? Bagaimana Kakak Fedi? Mohon maaf, suaranya terputus. Jadi apakah ketika salah satu spesies itu punah, apakah itu mengganggu keseimbangan? Spesiesnya ini punah, maka tentunya akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Contoh terganggunya itu seperti apa? Contohnya rantai makanan saja. Iya. Rantai makanan kenapa? Bahkan tentunya organisme yang makanannya henna ini mungkin akan mengalami gangguan dalam proses. Tidak begini. Pakai salah spesifik sedikit, hyena atau singanya yang. Bagaimana Kakak? Yang punah singa. Baik Kakak Fedi, Ya. dia kan membahas tentang ini kan kita sudah agak jauh sedikit membahas tentang rantai makanan. Kan di rantai makanan kan ada tikus juga toh Kakak. Ya. Kan tikus ini dia dimakan oleh ular. Nah, otomatis ular ini dia tidak mendapatkan untuk mencari makanan, maka ular itu dia lama-kelamaan dia juga akan punah Kakak. Putar karena itu kan rantai makanan toh Kakak. Jadi satu spesies punah, bagaimana? Terima kasih. Saya mencoba untuk memahami. Baik. Yang namanya yang beta sedikit bingung, kalau ular makan tikus, lama-lama tikus makanan lagi. Jadi kalau supaya tidak mau mengganggu keseimbangan ekosistem, ya kan logikanya begitu. Seperti itu sudah Kakak. Tapi jadi ya dia talkinya nanti dia buntit Kakak. Itu pertanyaan dari Kakak Yabes. Ada yang mau mencoba menjawab? Dari teman-teman kelompok ada yang mau coba menjawab pertanyaan dari Kakak Yabes? Ya, jadi pertanyaannya Yabes itu mana yang lebih berbahaya antara interspesifik dan intraspesifik? Menurut saya kompetisi intraspesifik yang lebih berbahaya karena terjadi pada populasi yang sama sehingga konflik akan sering terjadi dibandingkan kompetisi yang terjadi dengan populasi yang berbeda. Bagaimana teman Yabes? Apakah jawabannya bisa diterima? Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Kak Yabes. Terima kasih.
Baik, sampai di sini apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman di kelompok lain? Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila dalam diskusi terdapat kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih juga untuk perhatian dan partisipasi dari teman-teman kelompok semua. Baik, untuk mengakhiri perkuliahan kita siang hari ini, saya minta kesediaan kalian yang memimpin kita dalam doa penutup. Baik, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama menghadapkan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang murah, makasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Engkau telah bersama-sama dengan kami dari awal perkuliahan kami hingga boleh berakhir dengan baik, Bapa. Bapa, apa yang kami pelajari hari ini Engkau berkati sehingga kami bisa dimengerti dan bisa menjadi pelajaran bagi kami, ya Bapa. Dalam perang kami, hanya nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik, terima kasih Kakak Merlin.